Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai bab 4 yang berjudul Perilaku Individu dan Pengaruhnya Terhadap Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok, saya Vina Alia Putri Daulay. Saya Jinata Silvia Ritonong. Saya Helida Margareta Bruginting. Saya Rafa Filzala Andra Sibuan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas secara singkat mengenai isi pokok bab 4 yang mencakup makna individu, teori-teori yang berkaitan dengan perilaku individu, serta variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku seseorang di lingkungan organisasi. Selain itu, kami akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari isi bab ini, baik dari sisi penyajian materi, kelengkapan teori, maupun penerapannya dalam dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan makna individu. Apa makna individu? Makna individu adalah interpretasi subjektif yang diberikan seseorang terhadap pengalaman, informasi, dan lingkungan di sekitarnya. Setiap orang memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda terhadap kehidupan, sehingga cara mereka memahami dan merespon lingkungan juga berbeda-beda. Makna individu dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan dunia. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pengalaman buruk dalam suatu situasi akan memberikan makna yang negatif terhadap situasi tersebut, sedangkan seseorang yang memiliki pengalaman positif akan menanggapinya dengan lebih optimis. Makna individu ini kemudian mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Seseorang yang akan memiliki makna positif terhadap pekerjaannya akan menunjukkan perilaku yang lebih baik, produktif, dan bersemangat dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan negatif terhadap pekerjaan yang sama. Dalam konteks organisasi, pemahaman terhadap makna individu menjadi hal yang sangat penting. Seorang manajer perlu memahami bagaimana persepsi dan interpretasi pribadi karyawan dapat mempengaruhi perilaku kerja mereka. Dengan memahami makna individu, seorang atasan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, memotivasi karyawan, serta memfasilitasi keberhasilan organisasi melalui pengolahan perilaku individu secara efektif. Selanjutnya, saya Jinata Silvia Ritonong akan menjelaskan tentang teori individu. Teori individu merupakan kumpulan pendekatan dalam psikologi yang mempelajari perilaku serta karakteristik psikologis manusia. Teori-teori ini digunakan untuk memahami perbedaan antara individu dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak, khususnya di dalam lingkungan kerja. Beberapa teori individu yang dikenal antara lain yaitu teori kepribadian, teori motivasi, teori pembelajaran, teori persepsi, dan teori pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori kepribadian. Teori kepribadian menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang unik, serta neurotisme, keterbukaan, ekstraversi, kesopanan, dan keteraturan. Yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi membahas tentang dorongan internal dan eksternal yang membantu seseorang berperilaku tertentu, seperti yang dijelaskan oleh teori kebutuhan Maslow, yang membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan, yaitu psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan akulturasi diri. Yang ketiga adalah teori pembelajaran. Teori pembelajaran menjelaskan bagaimana seseorang mengembangkan perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah teori persepsi. Teori persepsi berfokus pada bagaimana seseorang menafsirkan informasi yang diterimanya dari lingkungan. Yang kelima adalah teori pengambil keputusan. Teori pengambilan keputusan menjelaskan bagaimana individu memilih di antara berbagai alternatif tindakan berdasarkan pengalaman, nilai, dan pertimbangan tertentu. Dalam dunia organisasi, pemahaman terhadap teori individu membantu manajer memahami perilaku dan motivasi karyawan dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan strategi yang tepat dalam mengelola tim, meningkatkan kinerja, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Saya Rafa Filzala yang akan menjelaskan tentang variabel yang memengaruhi perilaku individu. Perilaku individu di lingkungan kerja dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang menentukan perilaku seseorang antara lain adalah kepribadian, motivasi, kondisi lingkungan, norma dan nilai, tekanan sosial, pengalaman, tujuan, serta teknologi.
Kepribadian merupakan cerminan dari karakter seseorang yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Individu dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih aktif dan terbuka dalam komunikasi, sedangkan individu introvert lebih tertutup dan selektif dalam berinteraksi. Yang kedua ada motivasi. Motivasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan lebih bersemangat dan produktif dibandingkan mereka yang kurang termotivasi. Motivasi dapat berasal dari faktor internal seperti ambisi pribadi maupun faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan dari atasan. Yang ketiga ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga memengaruhi perilaku individu. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung dapat meningkatkan semangat kerja kinerja karyawan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang bising, berantakan, atau tidak nyaman dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas. Faktor lingkungan meliputi fasilitas kerja, kondisi fisik, kebijakan dan budaya perusahaan, serta hubungan antar pegawai. Oleh karena itu, manajer perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menunjang performa karyawan. Yang keempat ada norma dan nilai. Merupakan dua faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi. Norma adalah aturan atau tata cara yang diharapkan untuk diikuti oleh anggota organisasi dalam bertindak. Norma dapat berupa aturan formal seperti kebijakan perusahaan atau aturan informal seperti etika dalam berkomunikasi. Saya Helida Margareta Bruginting akan melanjutkan mengenai variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Manajer perlu memperhatikan agar norma dan nilai yang diterapkan perusahaan sesuai dengan harapan dan karakter karyawan. Dengan demikian, dapat tercipta keselarasan antara perilaku individu dan tujuan organisasi yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Yang selanjutnya, tekanan sosial. Tekanan sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu. Tekanan dapat berasal dari rekan kerja, atasan, maupun kelompok organisasi. Tekanan yang diberikan secara seimbang dapat meningkatkan semangat dan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Namun, tekanan yang lebih berlebihan justru dapat menimbulkan stres dan menurunkan kualitas kerja. Oleh karena itu, manajer perlu memastikan bahwa target dan harapan terhadap karyawan bersifat realistis dan tidak memberatkan. Selanjutnya, pengalaman dan proses belajar. Pengalaman dan proses belajar seorang juga berpengaruh penting dalam membentuk perilaku kerja. Karyawan yang berpengalaman akan lebih percaya diri, terampil, dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, tujuan dan harapan pribadi. Tujuan dan harapan pribadi yang dapat mempengaruhi tingkat fokus dan komitmen seorang dalam bekerja. Individu dengan tujuan yang jelas cenderung memiliki arah kerja yang lebih teratur dan produktif. Yang selanjutnya, teknologi. Teknologi menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku individu di era modern. Penggunaan alat dan sistem kerja berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, adaptasi terhadap teknologi juga menuntut kesiapan dan kemampuan individu untuk terus belajar agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya Rafa Filza yang akan menjelaskan tentang kelebihan. Bab ini memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan dan kejelasan isi. Materi disusun dengan runtut, dimulai dari pembahasan makna individu, teori-teori psikolog, hingga variabel yang memengaruhi perilaku manusia di tempat kerja. Penulis mampu menguraikan konsep-konsep seperti motivasi, kepribadian, dan lingkungan kerja dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, contoh-contoh yang digunakan dalam teks membantu pembaca memahami hubungan antara teori dengan praktik nyata di dunia kerja. Bab ini juga menunjukkan relevansi praktis yang kuat karena setiap teori dikaitkan dengan peran manajer dalam memahami dan mengelola perilaku karyawan secara aktif. Saya Helida Margareta Bruginting akan menjelaskan kekurangan dari bab ini. Meski memiliki isi yang padat dan menarik, bab ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah gaya penulisan yang terlalu panjang dan repetitif, sehingga membuat beberapa bagian terkesan berulang dan kurang efisien. Selain itu, tidak terdapat sumber atau referensi ilmiah yang mendukung teori-teori yang dijelaskan, sehingga mengurangi kekuatan akademisnya. Pembahasan teori juga cenderung bersifat deskriptif, tanpa analisis kritis yang membandingkan kelebihan dan kelemahan antara teori. Di samping itu, bab ini belum memiliki kesimpulan yang merangkum inti pembahasan, sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri hasil akhirnya.
Kesimpulan dari materi ini yaitu secara keseluruhan, perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan seperti makna individu, motivasi, kepribadian, lingkungan, nilai, pengalaman, dan teknologi. Pemahaman terhadap perilaku individu membantu manajer dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memotivasi karyawan untuk berprestasi, serta meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan pengolahan yang tepat, potensi individu dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Kami berharap melalui penjelasan ini, teman-teman dan ibu dosen dapat lebih memahami bagaimana perilaku individu berperan penting dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi.